pengen hasilin uang. Asik asik asik, jeli lihat peluang. Cantik cantik cantik, strategi dalam trading. Cerdik cerdik cerdik, saat profit semua. Balik balik balik, kerja masa. Hi traders, good day. Balik lagi di channel YouTube Ladang Saham yang tentunya bersama Ani dan Joni. Jadi kali ini kita akan menampilkan saham-saham yang naik secara signifikan saat live trade dan juga tentunya membandingkan dengan hasil bot para traders ladang saham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pada malam ini? Semoga sehat dan sukses selalu ya, tradingnya lancar. Kembali di sini bersama saya Om John dari Ladang Saham. Di kesempatan malam ini 18 Januari jam 7 malam saya akan kembali membahas analisa request saham-saham yang masuk di grup Telegram Ladang Saham ya. Kita mulai langsung saja. Untuk saham pertama yang di request adalah saham TGRA. Kita lihat saham TGRA hari ini mengalami penurunan ya. Di sini kita bisa lihat dulu di manakah support dan resistnya. Nah, ini saat ini dia sedang uji resist di kisaran 88 ya. Di kisaran 88 dan kemudian juga ada support keduanya di 80. Dan saat ini harga masih di atas MA5. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah punya ya, dan mungkin nyangkut ya karena dia tidak kuat menembus resistnya di kisaran 9596, masih bisa selama masih di atas MA5 ya untuk di hold ya. Dan yang toleransinya yang punya toleransi kerugian lebih lebar bisa tahan hingga di 80. Jika tidak menembus di 80 masih bisa di hold ya. Nah, yang belum punya gimana? Bisa ada pilihan, pertama tunggu di 80 buy on weakness atau spekulasi buy di saat ini karena saat ini masih di atas MA5. Targetnya di mana? Targetnya di sini kita sudah bisa lihat. Ini kenaikan terbatas untuk TGRA di kisaran 96-an ya. Hari ini dia tidak kuat di kisaran 96. Kemarin juga ada lagi historis di sini 1 2 3 4 hari lalu ini ada. Di sini juga ada. Jadi bisa kita lihat kalaupun nanti TGRA mengalami kenaikan, dia akan mengalami kenaikan terbatas di kisaran 96 ya. Baik, selanjutnya adalah saham BRIS. Ini saham BRIS kemarin juga udah masuk ya. Dan seperti yang kemarin-kemarin saat ini masih downtrend, jadi lebih baik dihindari dahulu ya karena kita tidak tahu di mana dasarnya kalau saham downtrend. Ini di sini saya perpanjang lagi time frame-nya untuk melihat terendahnya di mana. Kita bisa lihat ya. Di sini kemungkinan dia akan menuju 1200 dahulu. Nah, ini agak dalam ya kan. Apakah ini sangat ekstrim? Ya memang begini kalau saham downtrend ya, kita memperkirakannya ya akan terus turun dan kita belum tahu akan mengalami kenaikannya akan mengalami reversalnya itu di mana. Saat ini pun belum ada candle pembalikan arah karena hari ini pun candle yang terbentuk itu adalah candle merah yang cukup solid ya. Jadi untuk BRIS sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya. Selanjutnya adalah yang di request saham Maya pada ya. Untuk saham Maya juga begitu. Saya sih menyarankan untuk dihindari dulu ya. Karena ini sahamnya masih downtrend. Tanpa basa-basi ya, langsung aja kita ke Toba. Nah, ini saham Toba kita coba tarik dulu, ada supportnya di kisaran MA5-nya, dia di 1200 ya. Dan resistnya di mana? Resistnya di sini di kisaran 1400-an ya. Kita bisa lihat resistnya ini ya, udah beberapa kali emang ini resist kuat ya. 1 2 3 dia tidak tembus di 1400. Ini juga udah mendekati berhenti. Ini juga hari ini juga begitu. Jadi jika ada Bapak Ibu yang memang sudah terlanjur punya dan belum dilepas ya, ini masih di atas support ya. Kebetulan kalau ditarik garisnya ini di 1200-an ini
adalah MA5-nya ya di 1210 MA5 ya. Jadi selama masih di atas MA5 belum jebol di sini bisa di hold. Tapi kalau misalnya dia tembus turun bisa pasang dulu stop loss ya. Jika memang nanti toba ada pantulan naik ya seperti yang tadi kita lihat, kenaikan terbatas di 1400. Namun kalau misalnya dia bisa kuat bertahan di atas 1400, dia akan melanjutkan membentuk harga tertinggi terbarunya begitu. Berikutnya adalah saham SWAT. Saham SWAT saat ini sedang merah dan masih ditopang oleh supportnya di sekitaran 150-an. Jadi menurut saya selama masih di atas 150 bagi yang punya masih bisa di hold. Tapi harus diwaspadai jika dia tembus di bawah 150. Ini dijadikan saja sebagai level stop loss-nya. Kenaikannya di mana? Nah, di sini kenaikannya juga dia kenaikan terbatas di kisaran paling tingginya 180. Di sini ada historisnya. Di area 180 itu harganya tidak kuat ya. Seperti di sini gitu kan. Nah, ini mohon maaf, ini ada MA20 dulu ya. MA20 juga sebagai resistennya dia hari ini mendekati MA20 nggak kuat. Ini 2 hari yang lalu mendekati 3 hari yang lalu ya mendekati MA20 nggak kuat gitu. Jadi selama masih di 150 di atas 150 masih bisa di hold. Bagi yang belum punya boleh masuk spekulasi sedikit saja ya selama masih di atas 150. Kenaikannya adalah di mana? Kenaikannya itu targetnya pertama MA20-nya pertama yaitu di 170-an dan yang kedua 180 ya. Ini historisnya masih belum kuat di 180. Jadi itu adalah area TP-nya sementara ini. Selanjutnya adalah Toys. Untuk Toys juga ya, meskipun hari ini mengalami penurunan tapi masih ada di atas supportnya. Ini kebetulan di atas MA60-nya ya. Kisaran 200-an lah ya kita bisa ini tarik ya. Dan ini resistnya di kisaran 240-an. Bagi yang sudah punya dan terlanjur tidak dilepas gitu ya, nyangkut, selama masih di atas 200 boleh di hold, tapi waspadai jika dia tembus di bawah 200 langsung pasang stop loss ya. Untuk target kenaikannya di mana? Target kenaikannya itu adalah di kisaran di sini ada MA20-nya di 235 sampai 240 ya. Jika kuat di atas 240 dia akan menuju ke resisten berikutnya itu 280. Baik, selanjutnya saham yang diminta adalah GTSI. GTSI ini baru mengalami kenaikan 2 hari ya. Di sini ada resistnya di kisaran 70. Hari ini tidak kuat, tapi dia sudah menembus kemarin itu resistennya di 63 dan sekarang berhenti di atas 63. Ya, ada lagi supportnya lagi yaitu di MA5-nya ya di 56. Nah, bagi yang sudah punya kemarin tadi mungkin dia masuk ternyata di bawah turun ya. Selama masih di atas 63 boleh di hold. Ini harapannya besok dia mungkin akan ada sisa energi kenaikan hari ini. Namun kenaikannya terbatas hanya di 70. Ya, jadi bagi Bapak Ibu kalau saran saya sih nggak usah muluk-muluk, begitu menyentuh area sekitaran 70 bisa di-TP terlebih dahulu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, jika memang mau ingin spekulasi buy boleh karena ini masih di atas supportnya 63 dengan targetnya 70 ya. Tapi gunakan MM-nya ya karena di sini MA5-nya cukup jauh ya. Jadi kalau saya nih di posisi seperti ini, jika memang ingin mengejar saya masuk sedikit dulu di sini, kemudian ada dana lagi yang disiapkan kalau dia turun di MA5 saya akan beli lagi gitu. Jadi untuk GTSI kenaikannya masih terbatas di 70. Jika sudah melewati 70 maka dia akan menuju target berikutnya yaitu di kisaran 77 bahkan sampai ke 84. Berikutnya adalah saham BCIP.
saham BCIP ya, secara teknikal saja kita lihat untuk saat ini dia belum kuat menembus resistnya di kisaran 100. Jadi artinya kenaikannya dia hanya kenaikan terbatas di area 100. Bagi yang sudah punya bisa dipertimbangkan jika sudah mendekati 100 di TP terlebih dahulu ya, karena di sini kita lihat udah beberapa hari dia tidak kuat menembus 100-nya. Hari ini juga candle mendekati juga nggak kuat, ini juga ya. Supportnya di mana? Supportnya berada di areanya 80. Nah, bagi yang belum punya bagaimana? Jika memang Anda beresiko tinggi, boleh untuk spekulasi buy di sini, tapi dengan target kenaikannya hanya di 100 untuk di TP ya. Tapi jangan lupa di sini juga ada resiko penurunan di 80. Jadi kalau memang ada yang mau spekulasi, tidak sabar menunggu ke bawah dulu, misalnya ingin di sini, dibagi aja dananya 2 kali. Pertama di sini, kedua di 80 ya. Tapi begitu harganya turun menembus 80, langsung saja disiplin stop loss karena dia nanti akan menuju penurunan berikutnya di kisaran 60. Ini cukup lumayan range areanya, range harganya ya. Demikian untuk BCIP. Dan selanjutnya MLPL juga udah kemarin masuk ke request. Ini masih downtrend, jadi saya sih lebih menyarankan untuk dihindari terlebih dahulu ya. Coba kita lihat time frame-nya, kita perpanjang lagi di weekly. Kita maksudnya mau lihat nih dasarnya sampai mana sih gitu ya. Ada support terdekat weekly-nya di area 100 200 lah ya. Nah, dengan posisi sekarang 236 dan resikonya akan turun ke 200, menurut saya itu cukup besar. Kalau memang ingin mencegat untuk misalnya menangkap pisau jatuh, spekulasi buy di kisaran 200-an. Tapi begitu menembus ke bawah 200 langsung dibuang, disiplin stop loss ya, karena memang belum ada candle pembalikan arah gitu. Dan yang terakhir saham yang di request untuk dianalisa adalah saham BBSS. Kita lihat saham BBSS saat ini support kuatnya 50 ya, karena memang harga terendah itu di 50 dan juga ada resist di 55 dan 60. Hari ini dia tidak kuat bertahan di resist 1 dan resist 2 nya kemudian kembali lagi. Nah, untuk kasus seperti ini bagaimana? Bagi Bapak Ibu yang masih punya tadi ya, mungkin melihat nih udah tembus di MA 60 mungkin akan naik lagi gitu, ternyata terus dibawa turun ya. Untuk sementara menurut saya besok ya akan ada tenaga sisa hari ini kenaikan ya, tapi ya hanya terbatas, mungkin kisaran 55 gitu, 55 atau naik sedikit gitu ya. Nah, bisa untuk dipertimbangkan melepas barangnya di kisaran 55, dan kalau memang sempat naik di 60 udah dilepas saja, jangan muluk-muluk mengharapkan naik ke 65 karena hari ini buang barang cukup banyak ya. Dan jika memang Bapak Ibu yang belum punya tingkat toleransi tinggi ingin mencoba masuk, boleh karena ini masih di MA 20. Namun resikonya di harga 52 ini adalah harganya akan menuju 50. Artinya apa? Jika ternyata turun ke harga 50 ya Bapak Ibu harus kuat menunggu ya, sahamnya berada di 50, kapan itu akan bergerak lagi, akan naik lagi ya, kita tinggal pasrah saja. Nah ya, jadi untuk BBSS target kenaikan terbatasnya di 55 dan 60. Jadi yang ingin masuk jangan lupa ini ada resiko ke 50. Boleh aja jika ingin masuk targetnya di 55 dan 60 ya. Demikian Bapak Ibu analisa saham-saham yang diminta oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk di grup Telegram Ladang Saham. Semoga analisa dengan teknikal praktis ini cukup mudah dimengerti dan bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu sekalian atas saham-saham yang diminta. Sekian dari saya, Om John. Terima kasih, sukses selalu, dan yang terpenting sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.